Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Terima kasih yang sudah mengikuti live commentary. Seperti yang gua katakan di akhir live commentary, seperti biasa juga ada review pertandingan antara Fulham dengan Manchester United dari Craven Cottage, Hammersmith, London. Pertandingan yang kita sudah ketahui hasilnya, Manchester United berhasil membawa pulang 3 angka, menang dengan skor 1-2. By the way, ada yang ingat di preview gue tebak skornya berapa? Ya, kebetulan lagi ini ya, sekali lagi kebetulan. Manchester United di pertandingan ini kembali tampil dengan 4-2-3-1. David De Gea, back ada Luke Shaw, Lisandro Martinez, Victor Lindelof dan juga Tyrell Malacia. Pivot ada Christian Eriksen, Casemiro, Marcus Rashford, Bruno Fernandes dan juga Anthony Elanga, dan di depan ada Anthony Martial. Sementara Fulham, pasukan Marco Silva ini tampil dengan Andres Pereira, dan di depan ada Carlos Vinicius yang menggantikan Alexander Mitrovic. Ujung tombak dari Fulham ini andalan dalam mencetak gol, absen karena cedera kabarnya. Manchester United tampil sebenarnya dengan mengambil inisiatif langsung di babak pertama 10 menit, 5 menit awal, tapi tidak berhasil menciptakan beberapa momentum. Bahkan akhirnya bisa berbalik ya, Fulham yang memegang possession, mencari momentum bahkan peluang. Back kanan Manchester United kali ini tidak Diogo Dalot karena absen akumulasi, ditempati oleh Tyrell Malacia yang memang bukan posisi aslinya. Dan Fulham nampak betul berusaha untuk memanfaatkan hal tersebut dengan banyak menggempur dari sisi kiri Fulham atau kanan Manchester United. Willian tadi cukup sering merepotkan Tyrell Malacia. Hanya saja Tyrell Malacia ini ketika lepas di babak pertama banyak mendapatkan support atau backup dari Anthony Elanga maupun juga Casemiro. Manchester United cukup sering tampil di bawah tekanan, artinya inisiatif dan juga possession dikuasai oleh Fulham. Walaupun Manchester United akhirnya berhasil unggul duluan di menit ke-14 melalui Christian Eriksen memanfaatkan assist dari Bruno Fernandes. Pemain Manchester United sendiri nampak kesulitan untuk mengimbangi lini tengah dari Fulham yang menurut gua dikawal dengan cukup bagus oleh Joao Palhinha. Joao Palhinha ini luar biasa bersama dengan Tom Kearney menguasai lini tengah, pergerakannya pun juga sangat aktif. Dan tadi di tayangan ulang di televisi sini diperlihatkan kenapa Manchester United sulit untuk build up, karena pressing ketat yang dilakukan oleh pemain tengah Fulham ketika Manchester United ini ingin build up serangan dari bawah. Selalu ada yang mengawal 1 bahkan 2 pemain. Dan ini memberikan kesulitan pemain Manchester United. Akhirnya bola dikembalikan ke belakang dan dari belakang melakukan long ball. Dan ketika melakukan long ball, ini sering kali tidak akurat. Bolanya sering bisa dimenangkan kembali oleh Fulham sehingga momentum berbalik. Fulham yang menguasai bola dan mereka sangat cepat, rapi juga ya ketika melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Ada beberapa peluang tadi, tidak banyak ya di babak pertama untuk Fulham. Ada satu yang offset masih bisa diselamatkan oleh David De Gea, dan satu lagi tendangan juga bisa diselamatkan oleh David De Gea. Lini belakang dari Manchester United tampil fokus, tampil solid menurut gua, ringan amatiran. Dan ini yang membedakan dari partai tandang terakhir di Birmingham di Villa Park, di mana pada saat itu lini tengah dari Manchester United juga cukup sulit ya untuk bisa lepas dari tekanan pemain tuan rumah Aston Villa. Hanya saja pada saat itu lini belakang dari Manchester United tampil buruk. Nah, ini tadi di Craven Cottage, lini belakang dari Manchester United tampil solid. Lindelof dan juga Lisandro Martinez ini tampil sangat solid, pun juga Luke Shaw. Di lini kanan saja nih Tyrell Malacia, tapi backupnya menurut gue cukup bagus. Casemiro maupun juga Anthony Elanga yang praktis lebih berkonsentrasi membantu pertahanan dibanding dengan menyerang. Di akhir babak pertama, Bruno Fernandes nampak bisa menjadi solusi bagi kesulitan lini tengah Manchester United dengan lebih mau turun ya, menjemput bola, menambah jumlah orang di lini tengah bagi Manchester United. Jadi ada Casemiro, ada Eriksen dan juga Bruno Fernandes, dan ini mulai sering menimbulkan momentum bagi Manchester United. Ujungnya di akhir babak pertama ada peluang yang sangat bagus sebenarnya bagi seorang Christian Eriksen yang sayangnya tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik. Bolanya masih tipis. Pun juga tadi gue lupa kalau tidak salah sempat ada beberapa peluang juga dari Rashford maupun juga Anthony Martial. Lini depan Manchester United
tampak kurang tajam karena menurut gua praktis supportnya dari lini tengah ini tidak cair ya. Nah, di babak kedua, di 10 menit awal babak kedua, Manchester United tampil berbeda. Sektor kanan, bek kanan dari Manchester United, Tyrell Malacia, tampil lebih solid sehingga pertahanan Manchester United juga lebih bagus. Tapi kembali, lini depan dari Manchester United ini masih kurang tajam. Beberapa kombinasi sebenarnya dari lini tengah ini sudah cukup bagus dilakukan, cuman sayangnya tidak dilakukan secara konsisten. Fulham kembali menguasai lini tengah, menyulitkan pemain Manchester United untuk bisa build up dari belakang menuju ke depan. Anthony Elanga akhirnya diganti oleh Erik ten Hag ya, dan juga Anthony Elanga digantikan oleh Scott McTominay yang masuk menempati posisi nomor 10 di belakang Anthony Martial. Bruno Fernandes geser ke kanan. Nah, akhirnya Fulham memasukkan mantan pemain Manchester United, Daniel James, yang terkenal dengan kecepatannya dan cukup sering memberikan kesulitan di lini kanan Manchester United. Di lini kanan Fulham, lini kiri dari Manchester United setelah lini kanan dari Manchester United tampil lebih solid di babak kedua ini. Ada satu momentum di mana Manchester United berusaha untuk melakukan serangan. Bola panjang Christian Eriksen kepada Bruno Fernandes tidak bisa dikontrol dengan sempurna, bolanya lepas. Ada transisi yang sangat cepat dan rapi dari belakang ya Fulham, dan ya bisa dimanfaatkan Daniel James 1-1. Cukup disayangkan menurut gua golnya karena lini belakang Manchester United sebenarnya tampil cukup solid, dan golnya pun juga tercipta karena transisi dan ada kekurang cepatan. Artinya pemain Manchester United ini untuk bisa turun transisi juga ya, dari menyerang ke bertahan kalah cepat ini dengan transisinya Fulham, sehingga Fulham bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelahnya Manchester United memasukkan Alejandro Garnacho menggantikan Anthony Martial yang ya tidak banyak mendapatkan bola, tidak banyak mendapatkan momentum. Sebenarnya dia cukup aktif untuk mau turun ke tengah ya, menjemput bola, karena ya kalau dia di depan saja praktis tidak ada bola yang mengalir. Pemain Manchester United terlalu sering melakukan direct ball di babak pertama, di babak kedua, dari belakang langsung ke depan, dari belakang langsung ke depan, dan pemain Fulham nampak sudah siap. Bolanya kalau nggak lepas ya mereka bisa mengantisipasinya. Di babak pertama beberapa kali menghasilkan offside bagi pemain Manchester United, karena menurut gua ya dengan melakukan long ball praktis Fulham bisa 50-50 atau bahkan mereka unggul dalam mengamankan bola, duels di daerah sendiri. Pemain Manchester United nampak kurang begitu berani, nampak juga kesulitan untuk bisa build up serangan ya dari belakang ke tengah dan juga ke depan. Pemain Fulham betul-betul melakukan pressing yang sangat luar biasa di tengah, terutama Joe Palhinha dan juga Tom Kearney. Akhirnya ada gol di penghujung babak kedua melalui Garnacho. Gol yang menurut gua cukup bagus, cukup rapi, tidak dilakukan secara direct bolanya ya, tapi melalui transisi yang sangat rapi dari belakang ke depan. Bahkan ada 1-2, umpan 1-2 ya antara Eriksen dan juga Garnacho, sebelum akhirnya Alejandro Garnacho yang kali ini menjadi pahlawan bagi Manchester United menceploskan bola di penghujung pertandingan ke gawang Bernd Leno. Pemain Manchester United lini tengahnya menurut gue secara keseluruhan di pertandingan ini tampil tidak bagus ya, baik Casemiro maupun juga Christian Eriksen. Walaupun Christian Eriksen bisa menciptakan 1 assist dan juga 1 gol, tapi menurut gue sisi kreativitas dari lini tengah Manchester United ini kurang. Buktinya apa? Terlalu banyak long ball, sekali lagi terlalu banyak long ball dari belakang ke depan. Sebenarnya ketika Bruno Fernandes tampil di posisi nomor 10 dan dia sudah mau turun ke belakang, ini sudah bagus, hanya saja dia digeser ke kanan untuk lebih membackup juga lini kanan dari Manchester United. Scott McTominay juga sering sebenarnya melakukan jemput bola, katakanlah demikian, di lini tengah, tapi pressing dari Fulham menurut gue tampil cukup bagus di pertandingan tadi, menyulitkan. Fulham sering mendapatkan momentum, sering mendapatkan possession, tapi lini belakang dari Manchester United juga tampil solid sepanjang pertandingan. Sudah lepas lini belakangnya, David De Gea tampil juga luar biasa di babak kedua tadi, khususnya memberikan penyelamatan yang cukup banyak ya. Tercatat David De Gea ini 6 kali ya melakukan penyelamatan yang sangat gemilang, sehingga
mencegah Manchester United untuk kebobolan gol yang lebih banyak lagi. Pertandingan yang cukup istimewa menurut gua karena Manchester United betul-betul mendapat ujian. Pasukan dari Marco Silva ini seperti yang gua katakan, dalam 5 pertandingan terakhir mereka hanya kalah sekali menghadapi Manchester City, walaupun Manchester City tampil dengan 10 pemain di Etihad. Tapi bagaimana perbedaan kualitas ya dari Manchester City ini yang harus menunggu bahkan sampai dengan saat-saat terakhir untuk bisa menjebol gawang dari Fulham. Dan kali ini lagi-lagi Marco Silva gawangnya kebobolan di detik-detik akhir bahkan. Gua pikir ini seperti kayak mungkin antitesis dari Manchester United ketika menghadapi Aston Villa, di mana Manchester United tidak tampil fokus di awal babak pertama dan juga di awal babak kedua. Fulham kali ini menurut gua pun juga demikian, tidak tampil fokus di detik-detik akhir pertandingan. Akhirnya penetrasi yang sangat baik dari Eriksen dan juga Garnacho, finishingnya juga luar biasa. Garnacho tampil tajam di sayap kiri menjadi solusi dari Manchester United, walaupun proses golnya juga menurut gue cukup bagus ya. Bukan hanya finishingnya dari Garnacho, tapi juga bagaimana bola ini mengalir dari daerah Manchester United ke Eriksen yang membawa bola ke tengah, memberikan ke Garnacho, Garnacho balik lagi ke Eriksen, Eriksen maju sedikit, balikan lagi ke Garnacho, timingnya pas, finishingnya juga sangat tajam. Dengan hasil ini, sebelum hasil ini gua ingin, tadi ada di live commentary juga menanyakan kepada gua siapa man of the match-nya. Christian Eriksen 1 gol 1 assist. Alejandro Garnacho menurut gue juga luar biasa. Penampilannya merubah lini serang dari Manchester United, tampak lebih mobile, tampak lebih tajam. Tapi kalau harus memilih man of the match, gue memilih David De Gea karena di pertandingan tadi melakukan penyelamatan yang luar biasa, bukan hanya sekali tapi lebih dari 2 kali. Yang menurut gue kalau seandainya itu gagal ya, 1 atau 2 penyelamatan tadi, tentu saja jalannya pertandingan akan berbeda. Tapi David De Gea, super David De Gea ini mampu melakukan penyelamatan yang gemilang. Dengan hasil ini, maka Manchester United saat ini berada di posisi kelima, masih kelima ya. Unggul 4 poin dari Liverpool di peringkat ke-6, tapi tertinggal 3 poin dari Tottenham Hotspur, walaupun Manchester United ini masih memegang 1 pertandingan sisa ya dibandingkan dengan Tottenham Hotspur. Fulham berada di peringkat ke-9, di atas Brentford dan juga di bawah Chelsea. Luar biasa menurut gua. Marco Silva mampu membawa Fulham finish atau sampai sejauh ini ya menduduki peringkat ke-9 sebelum jeda Piala Dunia. Setelah ini tentu saja akan ada jeda Piala Dunia. Manchester United sendiri baru akan bertanding tanggal 19 Desember di ajang Carabao di Old Trafford menghadapi Burnley. Dan Liga Inggris sendiri bagi Manchester United ini baru akan mulai nanti tanggal 27 Desember di Old Trafford juga, kandang sendiri menghadapi Nottingham Forest. Kurang lebih demikian. Ya, akhirnya bisa bernafas lega. 3 poin yang cukup sulit menurut gue dari Craven Cottage. Marco Silva menurut gue pelatih yang pintar betul ya, membawa Fulham promosi dan bahkan sekarang ini membawa Fulham berada di papan tengah dengan penampilan yang menurut gue cukup rapi di pertandingan tadi. Tapi Manchester United juga Erik ten Hag dengan keterbatasan pemain yang ada bisa melakukan modifikasi taktik ya kan, juga bagaimana semangat juang dari para pemain di atas lapangan. Walaupun kalah kualitas dalam tanda kutip tadi di lini tengah, tapi tetap terus berusaha, tidak menyerah ya, tetap terus mencari solusi bagaimana bisa membawa hasil yang maksimal dari Craven Cottage, dan akhirnya berhasil dipetik tadi dengan perjuangan yang luar biasa, betul-betul luar biasa, walaupun dalam tekanan, iya gue tahu, tapi akhirnya 1-2 Manchester United 3 poin mengelawan Fulham dari Craven Cottage. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory Manchester United.